Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga Nuansa Pelkat Gerakan Pemuda di rumah masing-masing bersama keluarga secara daring pada hari Rabu 31 Maret 2021. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya. Dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Masa demi masa terus berjalan. Manusia seringkali terus berusaha memenuhi tuntutan sesuai standar dunia, tak terkecuali kehidupan pada orang percaya. Seringkali terlalu berjelih lelah menuntut keinginan dalam doa untuk mendapatkan sesuatu yang terlihat terpandang di mata dunia. Doa hanya dijadikan sebagai alat untuk menuntut sesuatu kepada Tuhan. Manusia seringkali lupa doa seharusnya disertai dengan kerendahan hati, meninggikan karakter Allah, mengakui dosa, dan bergantung pada belas kasihan Allah. Allah Bapa adalah pribadi yang penuh kasih, maka sudah selayaknya Allah dijadikan pusat doa. Sebab Ialah Tuhan yang terus memberi kekuatan untuk melangkah di berbagai ketidakpastian dunia. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyi nada syukur bagi kemuliaan namanya, Kidung Keesaan 12 bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, karya-Mu telah memanggil seluruh orang percaya untuk berkumpul demi memuliakan nama-Mu, Sang Penebus. Sepanjang minggu-minggu ini, umat-Mu merenungkan jalan penderitaan-Mu menuju salib untuk mewujudkan rencana penyelamatan Allah Bapa. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu ya Kristus, agar kami menghayati makna salib-Mu dalam derita yang kami hadapi. Bangkitkanlah semangat kami, agar kami selalu setia mengasihi dan taat melakukan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah persekutuan ibadah ini, supaya kami bersuka cita di dalam Dikau sejak sekarang sampai Engkau datang kelak. Amin. Ku
Jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, kembali kita menyanyi dari Gita Bakti 55 bait yang pertama. Yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kembali kami hadir dalam hadirat-Mu pada malam hari ini untuk mempersiapkan diri kami dalam menerima firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Bapa, kuduskan hati kami dan berilah hikmat-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini. Turunkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah pada malam hari ini, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46 yang menyatakan, di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tema renungan pada malam hari ini kita terambil dari kitab Matius yang berjudul perikopnya adalah doa bukan saja kata tetapi kesediaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah sebuah permohonan, harapan, permintaan maupun pujian kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, di dalam kehidupan doa pastinya tidak terpisahkan dalam hidupnya. Doa menjadi penghubung relasi dengan Tuhan, dengan harapan yang tertuang dalam kata-kata yang tertata rapi sebagai bentuk komunikasi anak kepada Bapa. Doa tidak saja penting sebagai sebuah komunikasi. Doa bukan saja soal kata, tetapi sekaligus membutuhkan kesediaan untuk mendengar. Sebab ketika doa itu dipanjatkan, di sana hadir sebuah harapan, dan harapan itulah yang ingin didengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kerumitan hidup, terutama di saat pandemi COVID-19 ini, banyak sekali doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tentunya doa yang sama, menginginkan hadirnya kuasa Tuhan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala ketika pandemi ini belum ada di dunia ini. Adanya doa penguatan untuk keluarga kita yang sedang terpuruk dalam kondisi ekonomi, doa untuk kesehatan, doa terutama untuk para nakes dan para ahli untuk memberantas COVID-19. Dengan demikian, doa itu adalah bukan saja tentang harapan di masa depan, tetapi sekaligus kekuatan untuk tetap tegak di masa kini. Di sisi lain, sisi doa perlu kita cermati. Sebuah doa dengan kata-kata yang diucapkan memiliki konsekuensi pada diri kita sendiri. Artinya, setiap permohonan doa yang disampaikan kepada Tuhan haruslah didasarkan pada relasi yang berlangsung secara terus-menerus. Bapak Ibu, doa bukanlah sikap reaktif kita. Doa bukanlah alat untuk mengendalikan Tuhan hingga harus selaras mengabulkan keinginan doa kita. Doa adalah kesediaan untuk dibentuk oleh rencana dan kehendaknya. Ketika doa yang didasarkan pada hal tersebut, maka kehadiran kata-kata doa itu semakin mempertajam keseluruhan hidup yang semakin memujinya. Bapak Ibu, Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ini hadir, di mana kita membutuhkan sesuatu yang apa yang menjadi kita harapkan selama ini. Kita sudah berdoa, kita memanjatkan doa setiap hari, pagi, siang, malam. Tetapi apa yang kita harapkan doa tersebut belum dijawab oleh Tuhan. Lalu apakah kita menjadi putus asa? Apakah kita marah kepada Tuhan? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus berpikir dengan jernih. Mengapa doa itu belum dijawab? Apakah kita sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati kita? Tuhan menginginkan adanya kesediaan hati kita untuk selalu berkarya di dalam Tuhan. Dengan demikian, hal utama dalam doa adalah bukan untuk mengendalikan ketetapan Allah, dan bersamaan dengan itu doa selalu terurai dalam karya kehidupan. Bapak Ibu, saat ini kita sudah memasuki di Minggu Prapaskah. Melalui firman Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk mengingat kembali masa di mana Tuhan Yesus akan melewati berbagai proses penyalipan sebagai bentuk penebusan dosa untuk kita. Di dalam perikop ini mau mengajarkan kepada kita di mana sikap Tuhan Yesus menghadapi segala keadaan yang membuat Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga. Di mana Tuhan Yesus akan menghadapi Yudas yang mengkhianatinya, Petrus yang akan menyangkalnya. Semua peristiwa ini mendahului waktu yang menyakitkan baginya. Pernyataan Yesus bahwa waktunya sudah dekat dan nubuatnya tentang Yudas dan Petrus sungguh menjadi keadaan yang menyedihkan baginya. Sebab itu, Yesus ke Taman Firdaus untuk berdoa. Doa bukanlah doa untuk menyerah di tengah keadaan yang pekat oleh kebencian, tetapi sebaliknya, doa itu biarlah apa yang menjadi kehendak oleh Bapa terjadi. Doa Yesus di Taman Getsemani menjadi sebuah doa pengakuan dan bukanlah doa penyerahan. Ia mengakui kedaulatan Bapa dan kesetiaannya kepada Bapa. Bapak Ibu, kita melihat juga bagaimana aktivitas Yesus
di mana dia menunjukkan sebuah karya keselamatan, bahwa dosa demikian perkasa dan mematikan apa yang terjadi di Taman Getsemani ini. Bapak Ibu, pada ayat 36 sampai dengan 40 kita diperlihatkan bagaimana suasana yang menyedihkan dan menggentarkan, di mana di Markus juga di pasal 14 ayat 33 terdapat perikop yang berkata ia sangat takut dan gentar. Ayat ini menggambarkan bahwa kekuasaan doa yang demikian menakutkan. Hal ini menyadarkan kepada kita bahwa adanya ketakutan adalah sebuah kesadaran yang terwujud dari relasi yang dekat kepada Bapa. Artinya seperti Yesus. Dalam doanya tidak menyembunyikan apa yang dirasakan untuk memperlihatkan bahwa dosa manusia yang mematikan itu tidak dapat disepelekan. Seperti dua murid Tuhan Yesus, yaitu Zebedeus dan Petrus, yang mengabaikan perkataan Yesus, menunjukkan bahwa pengabaian pada perkataan Tuhan adalah ciri khas dosa di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan seperti ini, maka doa yang dipanjatkan adalah tanda yang menjadi penyeberangan di dalam sikap para murid. Yohanes, Yakobus, dan Petrus yang berada di Taman Getsemani, di mana mereka bertiga tidak mendampingi Tuhan Yesus dengan baik. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga menjadi gambaran betapa hebat kesendirian yang dialami oleh Tuhan Yesus saat itu? Kesendirian sebab Yudas sudah mengkhianati dan Petrus yang menyangkal, dan para murid akan meninggalkannya. Namun di atas semua itu yang ditinggalkan oleh Bapa, yang menjadi puncak ketakutan oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus memanjatkan doa dengan keadaan yang saat itu dia sedang merasa sakit, yang akan dialaminya, dan menyerahkan semuanya itu kepada Bapa. Biarlah apa yang menjadi kehendak dari Bapa itu terjadi. Bukanlah sebuah keputusasaan, tetapi kesadaran memasuki kenyataan yang menyedihkan. Dalam doa ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kesadaran, untuk menerima yang menjadi dari kehendak dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat lagi di dalam pasal 40 di ayat 41 sampai dengan 46. Bagian ini kita ditunjukkan oleh Tuhan bagaimana sikap kita untuk berjaga-jaga yang hanya sementara itu dilakukan oleh para muridnya. Mereka memiliki kemauan kuat untuk terus berjaga-jaga. Yang terjadi adalah pernyataan roh penurutnya. Mereka dengan kuat untuk mau berjaga-jaga, tetapi kita lihat adalah kedagingannya dia lemah. Karena yang seharusnya mereka untuk berdoa, mereka malah tertidur saat itu. Di sini jelas bahwa apa yang dilakukan oleh murid itu tidak peka kepada apa yang dialami Yesus. Mereka tidak cukup berusaha. Inilah yang menjadi gambaran kita saat ini dalam menghadapi pergumulan saat ini. Bapak Ibu, kita diajarkan di sini untuk bagaimana mempelajari sikap Yesus menghadapi apa yang akan dialaminya. Tuhan Yesus fokus berjaga-jaga dan selalu berdoa dan tidak melarikan diri dari penangkapan saat itu, apalagi menggunakan kuasanya untuk dibebaskan. Bapak Ibu, doa adalah kerinduan untuk terus berada di dalam kewaspadaan agar kehidupannya bermakna dalam bersamanya. Dengan demikian kita melihat ada 2 poin. Yang pertama, kita diajarkan oleh Yesus untuk berjaga-jaga dan berdoa, serta betapa pentingnya doa itu untuk kehidupan kita. Di sini kita perlu menghayati bahwa di tengah dunia dengan segala kekuasaan yang menjurus pada pengkhianatan dan penyangkalan, ada doa yang menjadi kekuatan untuk berjaga-jaga. Doa dan tindakan memiliki kesinambungan, makna yang berujung pada kepekaan, mencermati sikap keadaan. Bapak Ibu, kita diajarkan untuk berdoa dan berjaga-jaga, di mana kita harus memerlukan juga pemahaman yang kuat bahwa di dalam doa Tuhan akan membuka ruang kebersamaan yang indah. Doa dan berjaga-jaga berbentuk
dalam doa, dalam karya, dan begitupun karya di dalam doa. Sehingga seluruh gerak aktivitas kita di tengah dunia selalu dengan sikap waspada. Kewaspadaan ini penting agar kita dihadapkan pada kenyataan yang menakutkan. Kita selalu memohon agar kehendaknya terjadi untuk dapat memimpin kita. Setiap permohonan kita bukanlah ucapan semata-mata, tetapi kesadaran bahwa dalam setiap karya Tuhan, kita mengakui bahwa karyanya selalu menyertai dalam kehidupan kita. Jadi, kata-kata doa tidak berhenti di doa kita saja, namun kita harus wujudkan juga di dalam setiap karya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah Bapak Ibu, kita tetap mengutamakan doa dan menjadi hal ini adalah bekal buat kita ke depannya untuk dapat melakukan sebagai perwujudan karya kita di dalam karya Allah. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Amin. Untuk meresponi firman kita pada malam hari ini, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 230 bait 1 dan 2 dalam bimbang dan resah dan apa yang seterusnya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami kembali menghadap hadirat-Mu dan mengucap syukur atas ibadah keluarga yang boleh kami lakukan pada hari ini. Bersyukur untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh langkah kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami sehari-hari. Tak lupa juga saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah kondisi pandemi yang belum kunjung usai. Kiranya Engkau memberkati segala usaha pemerintah kami untuk menekan laju kasus yang ada. Dan Engkau juga berkati kami sebagai warga negara agar dapat mendukung segala kebijakan pemerintah. Sehingga negeri kami bahkan dunia ini dapat segera pulih dari COVID-19. Tuhan,
juga berkati para tenaga medis sebagai garda terdepan untuk mendukung misi kemanusiaan untuk melayani masyarakat yang terpapar virus COVID-19 ini. Engkau berkati agar mereka senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam melayani masyarakat. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Engkau yang senantiasa kuatkan dan cukupkan segala kekurangan akan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Biarlah Tuhan saja yang beri sukacita sejati walaupun mereka tengah dalam keadaan yang sulit. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di dunia, khususnya GPIB Petra Bogor di tengah panggilannya antara masyarakat dan bangsa. Tuhan yang berkati gereja kami agar boleh menjalankan misi pelayanan dengan sukacita sehingga jemaat-Mu ini boleh menjadi pembawa berkat bagi lingkungan masyarakat, dan juga sebagai orang Kristen kami bisa menjadi teladan-teladan dalam hidup beriman di kehidupan kami sehari-hari. Kami naikkan juga doa untuk jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang beri kekuatan dan pulihkan mereka, serta Engkau saja yang memberi pengharapan dan sukacita sehingga dapat menjalani setiap fase pengobatan yang mungkin mereka perlukan. Engkau berikan juga kekuatan bagi keluarga yang mendampingi agar mereka terus semangat dalam mendukung dan mendampingi rekan keluarga yang sakit. Kaya Bapa, kami juga ikut bersukacita bagi jemaat-Mu yang mengucap syukur karena bertambah usia atau memperoleh berkat lainnya yang membawa sukacita dan ungkapan syukur bagi keluarga. Kiranya semua berkat ini kami sadari asalnya dari Tuhan, dan kami tidak patut untuk bermegah, tapi hendaknya kami boleh senantiasa bersyukur atas segala yang Engkau telah berikan. Tuhan, masih banyak yang belum kami ucapkan, tapi kami percaya Engkau mengetahui hati. Kiranya Engkau boleh memberkati dan mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan ungkapan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan kepada kita selama ini, seperti yang tertulis dalam firman-Nya, yaitu Roma 14 ayat 7-8 yang menyatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 378 bait 1 dan 2.
Untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Jemaat, marilah dengan ketulusan hati kita menyerahkan persembahan yang telah kita berikan agar dapat menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, penderitaan yang Engkau jalani membuka mata untuk melihat sengsara sesama kami. Keseruan-Mu mengingatkan kami untuk berbagi bersama orang yang susah. Karena itu, kami membawa persembahan kami agar Engkau menguduskannya, sehingga gereja memanfaatkannya bagi bantuan untuk orang yang menderita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali kehidupan kita masing-masing dengan mengaktualisasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah dengan penuh kasih Kristus. Galilah lebih dalam apa yang menjadi kehendak Allah dan usahakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan baik. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Kesahan 735 bait 1 dan 2. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.